Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5B. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak Mas? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, Pak Mas tetap jaga kesehatan ya, Pak Mas ya. Pak Mas, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa, Pak Mas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pak Mas. Sebelum mulai pelajaran, Pak Roman sampaikan dulu minggu depan, berarti hari Jumat depan. Hari Jumat depan kita penilaian teori, Pak Mas ya. Penilaian teori yang dipelajari itu di buku paket bab 3. Bab 3 dari halaman 54 atau 53 ya, sampai di halaman 62 pada pertemuan hari ini. Ya, Pak Roman ulang lagi, minggu depan kita penilaian harian teori dari halaman 54 sampai halaman 62. Jelas belum? Jelas? Ya, teori. Dan Pak Roman harap itu dikerjakan pada hari Jumat itu ya, Mbak, satu hari selesai ya. Jangan ditunda-tunda, jangan sampai Pak Roman mengirim informasi yang belum mengerjakan si A, B, C, D, E gitu ya, Mbak Mas ya. Ya, nanti Pak Roman linknya Pak Roman kirimkan di WA agar langsung bisa dibuka. Ya, jelas Mbak Mas? Jelas ya? Oke, sebelum Pak Arman mulai, Pak Arman mau tanya dulu. Sudah dibuka komputernya atau laptopnya? Sudah dibuka MS Word-nya? Sudah. Sudah, apakah komputernya sudah terkoneksi sama internet? Sudah, Pak. Oke, sudah semua ya? 3 itu sudah semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang kita lihat dulu di buku paket halaman 60 Mbak Mas. Halaman 60 dibuka dulu. Sampun, halaman 60. Levi, videonya diaktifkan dong. Gisel. Enggak apa-apa biar Pak Arman tahu gitu lah. Nanti kamu masuk pakai masker dari Pak Roman nyebutnya bingung lagi, ketutupan wajahnya, enggak pernah lihat ya. Oke, sudah Mbak Mas? Ya, coba diperhatikan di halaman 60. Di halaman 60 itu adalah penyatuan gambar dengan teks. Teks itu apa Mbak Mas? Teks tuh tulisan ya. Makanya kemarin ada yang bertanya itu, apa namanya Pak, kok gambarku enggak bisa digeser-geser Pak? Terus bagaimana cara menyatukannya? Ya. Jadi Mbak Mas coba perhatikan contoh di atas halaman 60. Teks di atas menjadi lebih indah dengan adanya sisipan gambar. Bagaimana cara menyisipkan gambar ke dalam teks? Gambar di atas disisipkan ke dalam teks melalui perintah wrap text behind text. Selain itu, ada beberapa pilihan lain dalam menyisipkan gambar ke dalam teks, yaitu adalah inline with text, square text, in front of text, top and bottom, dan through. Top and bottom itu jadi satu ya Mbak Mas ya, bukan top sendiri, bottom sendiri. Terus kemudian untuk mengetahui cara jelas, marilah kita coba satu persatu. Sebelum bukalah cerita yang sudah kamu buat sehingga kamu tidak perlu menulisnya lagi. Adapun cara yang kita gunakan kita ambil dari file dari komputer. Ya, Mbak Mas, karena kita belum mempunyai gambar, maka langkah yang pertama adalah kita harus download dulu gambar yang ada di internet. Ya, kita download dulu gambar dalam internet. Oke, Mbak Mas, sekarang Pak Arman minta tolong dibuka Google Chrome-nya atau Mozilla Firefox atau terserah deh. Ya, karena kita akan mendownload gambar dari internet. Sudah belum? Pak Arman tungguin. Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Oke, Pak Arman share screen. Sudah, Mbak Mas? Oke, kalau sudah, sekarang kita itu ada gambar rayuan Pulau Kelapa. Kalau Pulau Kelapa berarti anggap saja kita cari sebuah kata kunci. Kata kuncinya adalah pantai. Kita tidak mencari gambar yang sama seperti gambar yang di buku ya, Mbak Mas ya. Oke ya, paham ya?
Paham ya? Kita tidak mencari gambar yang sama yang ada di buku, tapi kita hanya bagaimana cara untuk menyisipkan gambar itu ke dalam teks. Yuk, di Google kita ketik aja pantai. Pantai apa ya? Pantai Indonesia. Oke, pantai Indonesia coba. Kita tekan enter. Oke, sudah ya, ketemu ya. Terus kemudian kita klik gambar. Ya, Mbak Mas. Kita ambil salah satu contoh gambar. Ketemu enggak yang ini, Mbak Mas? Nih, gambar ini ketemu enggak? Bisa sama enggak? Ketemu, Pak, ketemu. Sama ya? Pak. Sama ya? Oke, kita ambil gambar yang ini, Mbak Mas. Kita ambil yang gambar yang Tidak ini. ketemu. Enggak ketemu. Kita cari gambar yang ini, kita klik kanan, kita klik saja satu kali. Klik satu kali, Mbak Mas. Enggak usah diklik kanan. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, Mbak Mas, sekarang kita belum diklik saja satu kali. Sudah? Kalau sudah, kita klik kanan di gambarnya. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris, itu ada tulisannya Open Image in New Tab. Kalau bahasa Inggris. Ya. Ada enggak yang bahasa Inggris? Open Image in New Tab. Tapi kalau yang bahasa Indonesia, buka gambar di tab baru. Ya. Jadi kalau yang bahasa Indonesia buka gambar di tab baru, kalau bahasa Inggris Open Image in New Tab. Diklik saja. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Mbak Mas, Pak Arman mau tanya, di layarmu itu ada tulisannya record enggak? Ada ya? Oh ya sudah. Pak Arman kira belum di-record. Terus kemudian kita melihat yang ininya Mbak Mas, yang sebelah sini. Ya. Mbak Mas, di punyamu mouse-nya itu ada tanda plusnya enggak? Ada ya? Fungsi tanda plus itu adalah untuk membesarkan Mbak Mas. Kamu klik satu kali nanti dia akan menjadi besar. Makanya kemarin pas waktu di lab komputer Pak Arman mengatakan itu adalah resolusinya Mbak Mas. Semakin resolusinya itu kalau gambarnya besar, jadi kalau gambar di zoom itu tidak pecah, tidak kotak-kotak itu ya. Yaitu resolusinya. Kalau sudah Mbak Mas, sudah diklik, kemudian diklik kanan di gambarnya, ketemu? Sudah? Ada tulisannya simpan gambar sebagai Mbak Mas. Simpan gambar sebagai. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah save image as kalau nggak salah. Ya, save image as. Ya, Iya, Pak. kemudian kita klik saja simpan sebagai. Ya, muncul seperti ini, Mbak Mas. Ya, muncul seperti ini. Posisikan kita nyimpannya berada di download. Ya, berada di download. Ingat, kita nyimpannya di download. Diklik download. Ya, di sini posisinya terakhir adalah download. Diingat-ingat. Nanti kita akan mencarinya juga ada di download. Ya, posisikan di sini download. Kemudian kita klik save. Sudah? Di sini sudah ya, muncul ya gambarnya ya. Sudah warna biru, sudah selesai ya. Sudah Mbak Mas? Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita buka buka MS Word-nya. Bentar. Buka MS Word-nya. Sudah dibuka MS Word-nya? Sudah, Pak. Bentar, punya Pak Roman malah tadi ketutup, Mbak Mas. Sebentar. Kalau sudah dibuka, sekarang kita akan menulis, Mbak Mas. Menulis yang ada di buku paket halaman 60. Halaman 60 yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Siap diketik? Siap. Oke, sudah ya. Kita mulai ngetik ya, Mbak Mas ya. Yuk, kita ketik, biarkan semua ke kiri dulu. Kita ketik Rayuan Pulau Kelapa. Mbak Mas, karena ini sebuah puisi ya, Mbak Mas, sebuah puisi, berarti kita langsung aja tekan enter, Mbak Mas. Jadi setiap selesai itu enter, setiap selesai itu enter. Gitu ya.
Mbak Mas, itu tanah tumpah darahku yang mulia jadi satu ya. Gini ya, jadi satu ya. Ya Mbak Sadu, disimak aja. Nanti kalau sudah bisa tinggal dikerjakan. Tanah tumpah darahku yang mulia itu jadi satu ya, jangan di enter ya. Terus kemudian yang kupuja sepanjang sepanjang masa juga jadi satu Mbak Mas. Jadi tidak masanya di bawah. Terus lanjut. Mbak Mas ngetiknya agak cepet ya. Udah, Pak. Sudah, semuanya udah? Belum, Pak, dikit lagi. Ya. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ya Mbak Mas, kita mulai. Langkah yang pertama Mbak Mas, coba deh perhatikan di halaman 60 itu Mbak Mas. Di halaman 60 itu kalau kita lihat itu jarak line and spacing paragrafnya itu rapat banget. Jadi tidak renggang gitu ya Mbak Mas ya. Iya enggak? Jadi Pak. kok bisa sampai dalam satu bait-bait itu rapat gitu loh. Oke, Mbak Mas, langkah yang pertama adalah kita akan ngeblok semuanya. Mbak Mas, kita ngeblok semuanya tidak diblok seperti ini ya.
Tidak diblok seperti ini, tapi kita langsung menggunakan Ctrl A, Mbak Mas. Ctrl A. Ctrl A itu ngeblok semuanya. Ctrl tekan tahan A. Ya, ingat ketika kita menekan, jangan menekan tombol huruf-huruf spasi ataupun yang lain, ataupun tekan tombol enter. Nanti kalau tekan tombol enter pasti akan hilang. Ya, oke. Mbak Mas, line and spacing-nya kita klik dulu Mbak Mas, yang di sebelahnya kanan justify. Sebelah kanan justify itu ada line and spacing paragraph, diklik dulu. Sudah? Sudah ya? Mbak Mas coba perhatikan, jangan diklik tapi digeserkan saja. Jangan diklik tapi digeserkan saja. Kalau kita masih di angka 1,0, 1,0 itu masih kurang rapat enggak? Masih kurang rapat enggak Mbak Mas? Masih ya, masih kurang rapat ya. Padahal yang sini nilai terendah itu adalah 1,0. Berarti kita ada satu nilai yang paling sangat rendah lagi adalah yang di bawah sendiri. Apa Pak? Remove after paragraph. Remove after paragraph. Sudah? Sudah ya, remove after paragraph. Diklik. Oke, sampun. Jadi rapat ya Mbak Mas ya? Nah, kalau sudah jadi rapat, sekarang kita rubah dulu. Ingat jangan dilepas dulu, jangan dilepas dulu. Kita rubah dulu jenis fontnya. Jenis fontnya diklik Mbak Mas di sini yang kali pribadi ini diklik. Jenis fontnya diklik. Kita akan ganti biasanya kalau tulisan puisi itu seperti tulisan surat undangan. Tahu fontnya? Yang seperti Latin, mendekati Latin itu loh Mbak Mas. Yang ada melungker-melungkernya itu loh. Kalau undangan pernikahan itu loh. Latin, Mbak. Ya, tapi Latinnya di sini tidak ada nama Latin. Mendekati Latin, Mas. Mendekati Latin. Jadi tidak full Latin, tapi mendekati. Biasanya, ya betul. Biasanya kita pakai monotype. Ya langsung aja diketik mono, M-O-N-O. Ketika kita ketik monotype, itu langsung muncul, Mbak Mas. Monotype Cursiva. Gimana? Yang Cursiva ya, Pak? Ya, yang Cursiva. Kita pakai yang Cursiva. Mbak Mas, monotype Cursiva itu ada di setiap komputer karena itu bawaan dari Windows, ya pasti ada. Tapi kalau kecuali kalau ada yang di undangan pernikahan yang melungker-melungker itu, Latinnya itu kita harus download dulu dari internet. Ya, oke, kita klik saja monotype Cursiva di sini. Sudah, ketika diklik ya. Kalau udah diklik tidak bisa, Pak di enter tidak bisa, harus diklik. Nah, kalau sudah size-nya kita ganti ke angka 14 biar kelihatan. Sudah? Sudah, Mas. Kalau sudah kita lepas bloknya. Kita lepas bloknya, kita posisikan di rayuan Pulau Kelapa, kita kursornya taruh di sini, Mbak Mas. Kursornya taruh di sini, kita enter satu kali, Mas. Kita enter satu kali. Kenapa di enter? Karena judul, ya. Karena judul berarti harus ada batasannya antara judul dan bait. Yang rayuan Pulau Kelapa di blok seperti ini, Mbak Mas. Ya, rayuan Pulau Kelapa di blok seperti ini. Sudah? Kalau sudah, kita kasih bold, Ctrl B boleh, bold. Kemudian size-nya kita ganti ke ukuran 18. Sampun? Sudah, Pak. Nah, sekarang Mbak Mas perhatikan di bait kedua. Kamu tahu bait kedua? Bait kedua itu kan ada tanah airku aman dan makmur. Tanah airku aman dan makmur sejak dulu kala di blok seperti ini, Mbak Mas. Jadi 4 baris ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, Mbak Mas, kita lihat yang di buku paket itu kan tulisannya menjorok ke dalam. Ya kan? Nah, kalau menjorok ke dalam bukan berarti kita istilahnya diapain ya? Di spasi-spasi ya, bukan spasi-spasi. Kamu cukup saja tekan tab di atasnya caps lock itu 2 kali, Mbak Mas. Menjorok ke dalam enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. itu cara yang pertama, Mbak Mas. Atau cara yang kedua, ini posisinya kan ketika posisi di ngeblok seperti ini ada yang namanya left indent ya Mbak Mas ya. Di sini tinggi diklik saja, tahan, geser sesuai kesukaanmu.
Ya, ini nanti akan geser. Tapi paling enak ya kalau kamu enggak pengen repot, tekan aja tab berapa, 1 atau 2 yang kamu butuhkan. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah dilepas, mouse-nya dilepas. Mouse-nya, bloknya dilepas. Kalau sudah dilepas tuh Mbak Mas, sekarang kita akan memasukkan gambar. Ingat, dilepas dulu loh ya. Nanti kalau udah dilepas ketika masukkan gambar, nanti tulisannya hilang karena ketutup. Ya, yuk, siap. Klik insert, klik picture, klik insert, klik picture, klik this device. Sudah? Sudah? Posisikan tadi di mana Mbak Mas kita? Di Download. download, kamu klik download. Ya, kalau terjadi seperti ini, tinggal diklik kanan, view, large icon. Ketemu enggak? Gambarnya tadi ketemu? Ketemu, Pak. Diklik gambarnya. Kemudian sudah ketemu belum? Ini Pak Arman tungguin loh. Sudah. Sudah ya? Bentar, Pak, masih tak cari, Pak. Ya, di download. Tadi kan nyimpannya di download, nah, ingat-ingat. Sudah? Search download. Kalau sudah, tinggal di-insertkan. Klik insert. Klik insert. Dah, gambarnya, Pak, gambarnya besar. Ya, memang gambarnya besar. Nah, sekarang kita agak kecilkan gambarnya dulu, Mbak Mas. Agak kecilkan gambarnya dulu. Dah, enggak apa-apa. Pak Murad Marid, Pak, biarkan dulu. Sudah belum? Kita agak kecilkan gambarnya. Jangan terlalu kecil. Ya. Samun? Sudah, Pak. Dah. Yuk, Pak Arman kasih penjelasan dulu. Mbak Mas, ada yang tahu enggak kenapa kok hasil jadinya seperti ini, Mbak Mas? Ada yang tahu? Pak. Ini terjadi karena setiap kali kita menyisipkan gambar, ya, setiap kali menyisipkan gambar, itu gambar dianggap sebagai inline big text. Ya, sama seperti yang ada di buku paket. Inline big text artinya adalah di halaman 60. Inline big text artinya adalah berada dalam baris atau spasi teks. Berarti gambar itu dianggap sebagai teks. Jadi kita tidak bisa memasukkan sempurna itu, Mbak Mas, yang ada di halaman 60 itu. Kenapa? Karena gambarnya dianggap sebagai teks. Jadi posisi gambar terpengaruh pengaturan paragraf, margin, dan spasi. Jadi kalau ketulisannya kita kecil, kemudian kita memasukkan gambar yang besar, maka teksnya akan morat-marit, Mbak Mas. Akan lari sana, lari ke sini. Karena gambarnya dianggap sebagai teks. Gitu. Nah, terus pertanyaannya, terus bagaimana Pak untuk membuat seperti gambar yang ada di halaman 60? Yang untuk halaman 60, ya berarti kita harus melakukan namanya adalah wrap tag. Wrap tag itu digunakan untuk ini Mbak Mas, memodifikasi gambar. Jadi gambarnya itu bisa ditaruh di belakang, di depan, ataupun di tengah bentuknya. Nah sekarang kamu ketika mengklik gambarnya, itu ada namanya format picture. Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Di sini Mbak Mas, ada tulisannya wrap tag. Di group arrange ada tulisannya wrap tag. Wrap tag-nya diklik aja Mbak Mas. Bukan position ya. Bukan position ya. Sudah? Ketemu? Nah, Mbak Mas, inline big tag selalu saja defaultnya, standarnya ketika gambar dimasukkan itu adalah inline big tag. Nah, ada yang namanya square tag, stroke top and bottom, behind tag, sama in front of tag. Ya, berarti ada berapa itu Mbak Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan. Ingat ya, ada 7 pilihan untuk wrap tag. Kalau yang di 2007 itu namanya bukan wrap tag, Mbak Mas. Apa, Pak? Namanya adalah text wrapping. Ya, namanya adalah text wrapping. Terus kita pilih yang mana, Pak? Karena kita pilih gambarnya itu berada di belakang, berarti kita pilih yang ada yang tahu? Behind text. Betul, kita klik behind text. Behind text diklik. Dah. Kalau sudah, sekarang gambarnya kamu tata, Mbak Mas. Kamu, Pak, keluar dari margin, enggak apa-apa. Kamu besarin.
Ya, seperti ini. Bisa, Mbak Mas? Bisa? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Mbak Mas, untuk tulisan, agar tulisannya itu kelihatan, jangan sampai yang warna di belakang itu gelap, berarti kamu tulisannya jangan ikut gelap. Nanti warnanya tidak akan terlihat. Nah, kalau belakangnya itu terang, maka tulisannya harus gelap. Kalau tulisannya itu terang, maka belakangnya harus gelap. Jadi dibelak-balik, jangan sama. Kalau sama sulit. Contoh seperti ini Mbak Mas, yang rayuan kelapa itu bisa diblok. Mbak Mas, kalau kamu ngeblok lebih dari huruf A, maka gambarnya juga akan ikut ngeblok. Jadi kamu ngebloknya dimundurkan, ya. Terus kemudian tinggal diganti warna, disesuaikan. Kelihatan kan tulisannya? Ini cuma permainan warna Mbak Mas. Cuma permainan warna saja. Ya. Kayak seperti ini. Agar apa? Tulisannya terlihat. Oke, lihat. Yang bait ketiga. Yang bait ketiga ini warna belakang terang. Ya, warna yang belakang terang, tapi yang di depan ini terang. Maka tidak kelihatan. Maka otomatis kita harus ganti. Ganti warna apa? Ganti warna yang gelap. Dicari. Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan, ganti lagi warna yang lain. Begitu Mbak Mas. Bisa? Bisa Mbak Mas? Halo Mbak Mas? Halo? Masih adakah orang? Atau Zoom-nya terputus? Ya, Pak. Ya, bisa Mbak Mas? Bisa, Pak. Ya, bisa. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ya, Mbak Yaya. Kenapa Mbak Yaya? Tulisannya hilang, Pak. Ctrl Z. Atau undo. Ya. Makanya Pak Arman dari kelas 2 ya. Kelas 2. Ketika kamu satu kali salah, jangan dilanjutkan. Langsung diunduh. Itu berlaku Mbak Mas. Kenapa? Kalau kamu sudah salah terus, nanti unduh itu mempunyai kebatasan, terbatasan. Jadi nanti kamu tidak bisa mengembalikannya lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan Mbak Mas? Tidak ada? Oke, yang apa namanya, videonya tidak aktif, Pak Roman berharap bisa mengikuti ya. Mbak Mas, Pak Roman ingatkan lagi, minggu depan kita penilaian harian teori, ya, penilaian harian teori yang dipelajari di halaman buku paket di halaman 54 sampai halaman 62, ya, sampai inline big text sampai memasukkan gambar. Jelas Mbak Mas? Jelas, Pak Roman harap satu hari sudah selesai. Nah, satu hari sudah selesai di hari Jumat itu, ya. Ini yang berangkat berapa orang? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12 orang yang datang hari ini. Ya, demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Roman. Sama-sama.